Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai manusia dan lingkungan dalam pembelajaran IPS terintegrasi kelas 5 SD. Yang pertama, peristiwa alam karena faktor alam dan dampak keuntungan dan kerugian terhadap manusia. Peristiwa alam adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerusakan lingkungan, dan kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya. Selanjutnya, peristiwa alam karena faktor alam dan dampak keuntungan dan kerugiannya terhadap manusia. Yang pertama ada gempa bumi. Dampaknya menimbulkan kerusakan harta benda dan menimbulkan korban jiwa. Apabila terjadi gempa yang merusak lebih dari 5 skala Richter, akan menimbulkan stres dan syok berat terhadap penduduk. Getaran ini menggoyang benda-benda seperti rumah-rumah, perabotan rumah, bangunan, tiang listrik, pohon, dan sebagainya. Yang kedua, letusan gunung api. Dampak positifnya yaitu akan terbentuk lahan atau tanah yang subur. Gunung api merupakan daerah penangkapan dan pembentukan hujan yang baik, atau hujan orografis, berfungsi sebagai tempat reservoir air. Juga bisa sebagai tempat objek wisata alam. Dampak negatifnya yaitu material yang disemburkannya sangat berbahaya. Lapili dan pasir vulkanik dapat merusak bangunan. Abu vulkanik yang bertaburan di angkasa dapat mengganggu. Aliran lava dan lahar yang panas dapat merusak apa saja yang dilaluinya. Awan panas yang bergerak sangat cepat dapat membunuh penduduk. Yang ketiga yaitu tsunami. Dampak tsunami terjadi kerusakan-kerusakan prasarana dan sarana, juga lahan pertanian dan perkebunan rusak, serta berdampak terhadap perekonomian penduduk. Selanjutnya yaitu peristiwa alam karena faktor alam dan dampak keuntungan dan kerugiannya terhadap manusia. Yang pertama, angin puting beliung. Dampaknya yaitu kerusakan pada infrastruktur. Yang kedua, menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerugian material, merusak kebun-kebun warga, dan dapat mengganggu jalannya ekonomi. Yang kedua, kekeringan. Kekeringan berdampak pada produksi tanaman yang akan turun, serta tanaman yang akan mati. Oleh karena itu, produksi rendah secara real petani mengalami kerugian material maupun finansial yang besar. Selanjutnya, kebakaran. Dampaknya menyebabkan sejumlah emisi gas karbon di atmosfer dan penipisan lapisan ozon. Satwa liar kehilangan habitatnya. Matinya satwa dalam jumlah yang besar, hutan tidak berfungsi lagi sebagai daerah tangkapan hujan, dan kehilangannya bahan baku industri. Selanjutnya, peristiwa alam karena perilaku manusia dan dampak yang ditimbulkannya. Yang pertama, banjir. Penyebab banjir yaitu pemukiman di sepanjang sungai, sampah dan drainase, rusaknya hutan, dan penebangan secara liar. Yang kedua, longsor. Faktor penyebabnya yaitu membuka usaha pertanian dengan tidak memperhatikan kemiringan lereng dan perumahan yang dibangun di lereng bukit. Selanjutnya masih peristiwa alam karena perilaku manusia. Yang pertama yaitu kekeringan. Dampaknya yaitu kebutuhan air lebih besar daripada pasokan yang direncanakan akibat ketidaktaatan pengguna terhadap pola tanaman atau pola penggunaan air. Kerusakan kawasan tangkapan air dan sumber-sumber air akibat perbuatan manusia. Yang kedua, kebakaran. Kebakaran dipengaruhi oleh penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan. Yang kedua, adanya kekawaan terhadap sistem pengolahan hutan. Yang ketiga, illegal logging. Yang keempat, kebutuhan akan hijauan makanan ternak. Yang kelima, perambahan hutan. Dan yang keenam, kurangi kesadaran masyarakat terhadap bahaya api. Selanjutnya, gejala alam di negara tetangga dan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, gempa bumi. Negara tetangga yang rawan terjadinya gempa adalah Filipina dan Jepang, karena negara tersebut membentuk kepulauan dan secara geologis terletak di daerah labil, yaitu pertemuan antar lempeng tektonik. Yang kedua, gunung meletus. Pada tahun ini terjadi letusan gunung berapi di Filipina. Erupsi gunung ini dipengaruhi oleh perubahan iklim. Yang ketiga, banjir. Tahun 2019 terjadi banjir di Filipina. Banjir tersebut terjadi akibat adanya angin tropis Usman pada pekan sebelumnya. Selanjutnya, tanah longsor. Tahun 2018, Vietnam mengalami longsor. Longsor ini dipengaruhi oleh banjir bandang yang terjadi tak lama setelah hujan badai menerjang wilayah tersebut. Yang kedua, El Nino. El Nino adalah gejala cuaca berupa penumpukan energi panas di Samudra Pasifik bagian selatan. Penumpukan panas tersebut menyebabkan udara ke pusat panas sehingga mempengaruhi iklim di negara sekitarnya. Gerakan udara ini disebabkan El Nino membawa uap air yang mengakibatkan topan dan banjir.
Selanjutnya, badai atau topan. Tahun 2018 di Filipina bagian utara mengalami topan mangkrut yang membawa angin dengan kecepatan 185 km per jam. Badai ini dipengaruhi dengan adanya musim hujan sebelumnya. Selanjutnya, sikap dan perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan untuk siswa kelas 5 SD. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, membersihkan lingkungan setiap hari. Yang keempat, tidak merusak tanaman sekitar. Yang kelima, tidak membuang bahan kimia ke aliran sungai. Yang keenam, menanam kembali hutan gundul. Dan yang ketujuh, menanam pohon di pinggiran kota. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.